Komiu, Berimba Karebaka Komiu. Mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyaksikan berita seputar Sulawesi Tengah bersama saya, Della Rizka. Rangkaian berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Hujan deras selama beberapa hari mengakibatkan banjir di Desa Bunta, Kecamatan Petasia. Program makan bergizi gratis di Kabupaten Donggala masih minim. Puluhan jurnalis di Kota Palu berunjuk rasa memperingati May Day. Banjir kembali melanda Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali. Selain permukiman, banjir juga merendam sekolah dan areal persawahan awal April lalu. Banjir juga melanda 2 kecamatan di Kabupaten Morowali Utara. Hujan deras yang turun beberapa hari terakhir mengakibatkan banjir di Desa Bunta, Kecamatan Petasia. Air Sungai Laa yang membelah desa tersebut meluap dan merendam permukiman. Ketinggian air mencapai lutut orang dewasa. Akibatnya, mengganggu aktivitas lalu lintas kendaraan. 2 sekolah yang terendam adalah SMP Negeri 3 Petasia dan SD Negeri 2 Petasia di Despot Trans Bunta, Desa Bunta. Akibat banjir tersebut, ratusan siswa tidak bisa belajar karena sekolah diliburkan. Mereka sempat belajar beberapa waktu lalu setelah banjir surut. Ya. Jadi hari ini kembali lagi susulan kedua dan bertepatan Hari Pendidikan Nasional. Kami semua murid dan dewan guru kami hadir hanya karena keadaan tidak memungkinkan sehingga anak-anak juga turut membantu mengangkat meja, mengangkat buku-buku supaya tidak kena banjir, dan murid-murid yang lain sudah kembali, tinggal guru-guru yang masih ada. Sementara itu, warga yang rumahnya terendam memilih mengungsi di rumah keluarganya. Hanya sebagian warga yang mengungsi di balai desa. Mereka berharap banjir cepat surut sehingga bisa kembali ke rumahnya. Kos di dalam kos sudah sampai di sini. Iya, sampai di betis. Kalau mau di luarnya mungkin sampai di sini, Mi. Bagian sini. Urut pusat. Iya. Sebelumnya, banjir melanda 7 desa di Kecamatan Petasia Timur dan Petasia Barat selama 3 pekan. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun ratusan warga mengungsi. Banjir yang sering melanda Morowali Utara ini, selain karena intensitas hujan yang tinggi, juga diduga maraknya aktivitas pertambangan. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Morowali Utara. Program makan bergizi gratis telah dijalankan sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Namun hingga pertengahan tahun 2025, hanya beberapa sekolah di Donggala yang melaksanakan salah satu program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Masih kurangnya sekolah yang menjalankan program makan bergizi gratis ini tak lepas dari kesulitan anggaran yang dialami pemerintah Kabupaten Donggala. Program yang bertujuan meningkatkan gizi anak tersebut memang anggarannya bersumber dari masing-masing pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Donggala mengakui jika makan bergizi gratis belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Program tersebut belum menyentuh target sasaran terutama anak-anak sekolah. Hanya inisiatif dari pimpinan sekolah untuk melaksanakan makan bergizi gratis. Masih terpantau menurut laporan yang diberikan kepada SPPG-nya di Kabupaten Donggala itu baru 1 sekolah sepertinya yang baru dapat ya. Saya tidak tahu tiba-tiba dalam proses perkembangan di belakang hari kemarin sudah berapa sekolah, tapi yang pasti kemarin waktu dilaporkan kepada kami sesuai dengan foto yang saya kirim itu bahwa baru 1 sekolah yang dari Donggala. Memang sangat minim karena keterbatasan pendanaan di Kabupaten Donggala. Baik. Kita inginkan pemerintah pusat mampu lebih bijak, kemudian lebih persuasif dalam hal-hal sifatnya
program Pak Presiden ya, karena di daerah dalam kondisi efisiensi yang harus kita lakukan, kita tidak bisa berbuat apa kecuali bergantung dari pusat kegiatan. Untuk memaksimalkan program tersebut, pemerintah Kabupaten Donggala akan melakukan pertemuan dengan pemerintah pusat terkait kebijakan yang memudahkan bagi daerah dalam melaksanakan program makan bergizi gratis. Apalagi jumlah APBD Kabupaten Donggala sangat rendah dibandingkan daerah lainnya. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala. Kekurangan darah menjadi salah satu masalah yang belum tertangani secara maksimal di Kota Palu. Masyarakat sering mengeluhkan kurangnya stok darah baik di rumah sakit maupun Palang Merah Indonesia. Data dari Palang Merah Sulawesi Tengah menyebutkan kebutuhan darah setiap hari minimal 50 kantong. Darah tersebut tidak hanya digunakan untuk pasien yang berada di Kota Palu, tapi juga di sejumlah rumah sakit yang ada di Kabupaten Sigi, Donggala, dan Parigi Motong. Berbagai komunitas pun turun tangan membantu masyarakat dan pihak terkait menangani krisis darah melalui aksi sosial. Seperti yang dilakukan relawan donor darah Kota Palu yang menggelar donor darah Minggu pagi di lapangan Batulemo Palu. Aksi sosial ini diikuti lebih 100 peserta dari Kota Palu, Sigi, dan Donggala. Relawan donor darah menyampaikan kegiatan tersebut setidaknya bisa membantu mengatasi kekurangan darah khususnya di Kota Palu. Apalagi permintaan darah dari masyarakat dan pihak rumah sakit setiap harinya cukup tinggi. Keadaan di Kota Palu yang Ibu alami ini, satu hari permintaan dari masyarakat itu 20-30 kantong dari beberapa rumah sakit. Sehingga sangat membantu sekali, teman-teman juga merasa saya ini dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga dia dengan ikhlas menjadi donor, relawan donor darah. Makanya kita bentuk dan di SK-kan juga kita, bukan hanya bentuk biasa, di SK-kan oleh Ketua PMI, begitu. Tapi mudah-mudahan dengan banyaknya orang, karena memang saya ambil hari Minggu, di sini kan tempatnya orang kumpul, sehingga bisa orang tergerak yang tadinya mungkin tidak akan donor darah, tergerak hatinya untuk donor. Karena yang saya rasakan itu menjadi pendonor darah merasa sehat. Para peserta cukup antusias menyumbangkan darahnya sebagai wujud peduli sesama. Usai donor darah, setiap peserta diberikan bubur kacang hijau dan susu untuk mengganti cairan dan nutrisi yang hilang serta mencegah rasa pusing dan lemas. Aksi donor darah yang berlangsung setengah hari ini berhasil mengumpulkan lebih 30 kantong darah. Darah yang terkumpul tersebut selanjutnya akan diserahkan ke pihak Palang Merah Indonesia. Julianus K. melaporkan dari Palu.